tapi jangan berlebihan. Nah, karena satu saat ketika Anda melakukan itu, akibat yang terjadi adalah Anda melakukan. Ini semua proses sebab akibat yang terjadi. Kenapa kemudian kita sakit? Ya karena akibat dari apa yang telah kita lakukan dahulu. Betul, sekarang baru muncul akibatnya. Setelah sekian lama kemudian sebab itu kita siapkan. Ketika sebab itu sempurna, maka akibat pada saat itu terjadi. Dan kalanya orang kemudian betul, dia punya kemudian di dalam dirinya kan faktor genetik yang mungkin memiliki diabetes atau darah tinggi karena genetik. Tetapi selama ini dia tidak muncul. Tapi ada kalanya ketika dia mengalami satu persoalan, mengalami tekanan pada dirinya sehingga mengalami stres, maka muncullah segala yang ada di dalam diri. Yang muncullah kemudian. Jadi tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini karena bukan ma'asobaku min musibah wa bima kasabat aydikum. Itu akibat belakangan kamu. Kerusakan, kekacauan dalam kehidupan ini. Zahara fasadu bil bari wal bahri kasabat aydin asbab. Bahwa muncul beragam kerusakan ini di muka bumi maupun di lautan itu oleh tangan manusia. Jadi kalau kita sekarang misalnya mengalami derita, mengalami kesulitan, jangan salahkan yang lain. Jangan menyalahkan Allah. Kenapa? Karena ini akibat ulah kita sendiri. Kenapa saya mengalami hal yang seperti ini? Padahal saya sudah melaksanakan ibadah, sudah ziarah, sudah berdoa. Betul. Anda kemudian melakukan itu baik. Tetapi ada hal lain yang kemudian Anda lalai karenanya sehingga menyebabkan kemudian hal yang tidak Anda sukai. Kita tidak bisa kemudian menyalahkan kemudian orang lain, menyalahkan bahkan menyalahkan genetik kita. Karena itu memang sesuatu yang kita dapatkan secara divine sebagai pemberian dari orang tua kita. Tetapi bahwa kita mampu mengendalikan itu. Selama kita kemudian menghalangi sebabnya menjadi sempurna, maka akibatnya tidak akan terjadi. Saya berikan contoh sederhana, walaupun ini berbicara dalam biasanya dibicarakan dalam filsafat, tapi saya seandainya kita membawa satu benda di atas dan kita lepaskan benda itu, maka otomatis benda itu akan terjatuh. Kenapa benda itu terjatuh? Karena sebab terjatuhannya sempurna. Apa saja? Ada gravitasi. Bahwa benda itu punya massa, punya berat. Tidak ada penghalang di antaranya. Maka akibatnya pada saat itu terjadi. Orang seringkali salah mengatakan Allah itu punya kuasa kun fayakun. Ini bukan main sulap. Ini bukan silamatun. Kun fayakun itu bahwa ketika kemudian Allah menetapkan sebabnya menjadi sempurna, akibat pada saat itu juga. Karena itu bahwa segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari hukum. Beragam derita, beragam kesulitan kita kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Karena sebab. Dan sebab itu muncul dari diri kita sendiri. Kita menanggung akibatnya, dan kita lalai pada sebab. Ada kalanya sebab itu bukan bersifat material, tetapi sesuatu yang berada di balik alam material. Bahwa alam kita ini bukan hanya yang terlihat secara zahir, alam yang kita hidup di dalamnya itu bertingkat-tingkat. Ada lapisan-lapisan yang begitu banyak. Kalau kita belajar fisika, misalnya lebih dalam lagi, kita akan lihat bahwa betapa kemudian di balik benda material yang kita saksikan ini, adanya itu ada molekul. Di balik molekul itu ada atom. Sampai pada partikel yang paling kecil yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Dan dia bekerja mengolah, menggerakkan segala sesuatu ini. Jadi karena itu para ahli fisika mengatakan bahwa segala yang terlihat secara material ini digerakkan oleh sesuatu yang bersifat non material. Jadi karena itu bahwa kadang-kala ada sebab yang sifatnya non fisik, tidak terlihat. Karena itu misalnya tindakan-tindakan kita kadang-kala
itu memicu kemudian menjadi sebab atas peristiwa-peristiwa yang terjadi ke depan di kehidupan. Doa misalnya, itu sebab yang kemudian bisa jadi kemudian mempengaruhi akibat yang kita alami pada kehidupan depan. Karena itu dalam hadis Rasul mengatakan doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa merubah sesuatu yang mustahil menjadi terjadi, menjadi mungkin terjadi. Demikian juga kejelekan, keburukan. Bukankah di dalam doa email kita berdoa Allahumma fir lihat dzunubal lati tahti kharasan. Allahumma fir lihat dzunubal lati tunzilu niqam. Allahumma fir lihat dzunubal lati tughayyiru ni'am. Allahumma fir lihat dzunubal lati tunzilul bala. Ya Allah, ampuni dosaku dari hal yang menyebabkan hilangnya perlindungan. Kita ini setiap kemudian dalam hadis dikatakan Ja'far Shadiq sallallahu alaihi mengatakan setiap ibnu Adam yang dilahirkan Allah Subhanahu wa taala memberikan 500 perlindungan kepada dirinya. Tapi setiap kali dia melakukan dosa, dia mengoyakkan, merobek satu perlindungan. Semakin dia banyak melakukan dosa, semakin banyak dia merobek perlindungan yang terjadi padanya, sampai satu saat di mana perlindungan itu hilang dari diri. Suatu saat Imam Ali bin Abi Thalib menangkap seorang pemuda yang mencuri. Imam Ali bertanya pada pemuda itu, sudah berapa kali curi? Sudah itu berkata, bahwa yang ini baru satu kali. Dia senyum. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membuka aib seseorang kalau dia baru satu kali melakukan kedua. Allah membuka kemudian perlindungannya, melepaskan perlindungannya setelah orang itu berulang-ulang kali melakukan keburukan. Salah satu sifat Allah teman satarudil yang menutupi kejelekan. Tetapi ada satu masa ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan semua perlindungannya sehingga terungkap keburukan orang tersebut. Kapan? Ketika orang itu sudah berulang-ulang kali melakukan keburukan. Kecuali ada dua dosa, Mas Ja'far mengatakan, ada dua dosa yang Allah begitu cepat kemudian melepaskan perlindungan. Yang pertama adalah menzalimi orang lain. Dan orang yang dizalimi ini sakit hatinya, hancur hatinya. Dengan cepat Allah melepaskan perlindungan dari orang. Yang kedua, saat ini Rasulullah tawaf dan mencium kemudian Ka'bah. Ada seorang yang bersama Rasulullah SAW berkata bahwa betapa mulianya Ka'bah. Rasulullah SAW menoleh pada orang itu dan berkata bahwa kehormatan seorang 70 kali lebih baik dari Ka'bah. Satu kali kalian menghancurkan kehormatan seorang sama dengan 70 kali menghancurkan Ka'bah. Ini hati-hati. Karena itu bahwa meminta maaf misalnya, satu hal yang sangat penting. Salah paham misalnya, satu hal yang jangan sampai karena salah kata, atau jangan sampai karena perbuatan kita melukai hati saudara. Secara diam-diam mungkin dia tidak berani menyampaikan, tapi kemudian satu hal yang mendoakan kita yang buruk, Allah segera. Yang kedua, Bang, dan yang kedua kata dalam hadis dikatakan bahwa Allah la yu'adzibu azlaman idul abdillah fi law kana yu'adzibu fid dunya la yu'adzibu fil akhirah illa kecuali dan Allah tidak mengazab dua kali. Kalau dia sudah azab di dunia, Allah tidak. Ada kalanya dosa itu ditakutkan nanti diazab di akhirat, tidak diazab di dunia. Tapi ada satu dosa yang kalau dilakukan dosa ini yu'adziban
Allah akan azab dia 2 kali, dunia dan akhirat. Apa? Ketika seseorang itu menyakiti hati orang tua, dosa yang seperti ini diazab 2 kali. Nah, dalam kehidupan kita ini ada kala yang kemudian sebab-sebab yang kita lakukan itu bersifat non material. Tidak sadar kita. Anda mengambil hak orang lain, Anda menikmati, tapi bahwa itu akan menimbulkan akibat yang begitu apa? Besar belakang ibadah. La ta'ajjaba man malahu min al-haram. Jangan kamu kemudian takjub kepada orang yang harta dari jalan yang haram. Ya, ima kharaja ila tariqul haram. Dia keluar lagi pada jalan yang haram atau yuhlikkan, dan menghancurkan diri kamu. Dan sesuatu yang haram kita dapatkan, dia akan keluar pada jalan yang haram lagi. Jadi yang haram, yang orang yang kekayaannya banyak dari jalan yang haram, akan sangat sulit untuk kita minta kemudian untuk mengeluarkan hartanya untuk infak. Apalagi dalam satu riwayat tadi dikatakan bahwa harta yang haram tidak akan mungkin masuk pada majelis usai. Ya, sekali misalnya kali. Kenapa? Harta yang disebut seperti itu tidak akan mungkin keluar pada majelis-majelis haram ini. Saya pernah dapatkan hadis ini. Jadi insya Allah bahwa harta-harta yang dikeluarkan kita semua, insya Allah harta-harta yang halal. Jadi kenapa? Karena ini harta yang haram ini yang munkar. Ini menurut akibat. Jadi kalau suatu saat kita temukan ada anak yang tidak mau kemudian mengikuti perkataan orang tuanya, kita hati-hati. Jangan-jangan ada harta yang haram masuk ke dalam dirinya. Sehingga betapa sulitnya untuk mendengarkan perkataan orang tua. Betapa sering saya diminta untuk memberikan kemudian nasihat pada anak-anak yang tidak mau mengikuti kemudian perkataan orang tua. Sulit sekali. Bahkan ada banyak sekali kemudian anak yang kemudian durhaka pada orang tuanya. Saya pernah dimintai satu jamaah saya, seorang ibu yang sudah sepuh, dia menangis. Saya bilang, kenapa Bu? Saya menyampaikan sesuatu. Kenapa? Saya besok akan bertemu di mahkamah saya. Karena saya menuntut harta saya. Kita bayangkan betapa hancurnya. Saya ingin berikan harta itu semua pada dia. Kalau dia datang dan meminta maaf kepada saya, tapi dia justru menuntut saya di mahkamah. Nanti Anda bisa bayangkan hancur hati seorang ibu. Menuntut hartanya adalah anaknya sendiri yang lahir dari rahim dirinya sendiri. Dengan susah payah dia besarkan. Dia berikan hidupnya, dagingnya dari susuknya. Tetapi kemudian anaknya seperti itu. Saya tidak mau berkata yang seperti ini, wallahu a'lam bishawab, tapi berhati-hati. Jadi dalam proses kehidupan ini, kita tidak pernah lepas dari musibah. Dan musibah demi musibah yang menimpa kita bisa jadi dari segala hal yang terjadi pada kita. Akibat dari tindakan kita sendiri. Ada satu contoh lagi. Saya punya seorang sahabat. Dia berbisnis. Berbisnis kemudian mobil atau kereta itu dia beli, dia jual. Tapi selalu saja merugi. Pernah keretanya hilang dicuri orang. Pernah kemudian beragam kerugian. Berkali-kali dia usaha ini hancur, usaha yang lain lagi hancur. Saat dia datang pada saya, Ustaz, beri saya nasihat. Kenapa hidup saya ini seperti ini? Saya berniaga selalu saja rugi. Tolong kasih pandangan, pendapat pada saya. Saya tidak tahu juga, saya bukan ahli bisnis. Saya juga bukan ahli niaga. Saya cuma berkata pada dia, hati-hati, mungkin capital yang Anda gunakan, modal yang Anda gunakan itu ada sesuatu yang tidak baik. Kembalikan, kalau itu sesuatu yang tidak baik, kembalikan. Setelah beberapa hari dia datang lagi. Ustaz, saya ingat, dulu ketika saya mulai berniaga, saya mencuri emas kawin ibu saya. Emas mahar ibu saya. Saya jual untuk modal saya usaha. Walaupun sudah saya ganti.
Saya bilang, Anda datangi ibu saya, ibu Anda, cium kakinya, minta maaf. Walaupun Anda sudah kembalikan, tapi harta itu adalah sesuatu yang sangat berharga di hati dia. Minta maaf, minta ridho pada dia. Alhamdulillah. Setelah itu dia datang pada ibunya dan seterusnya, dan kemudian alhamdulillah niaganya menjadi lebih baik. Kita saksikan bahwa beragam peristiwa yang terjadi ini ada sebabnya. Kalau kita tidak temukan pada sebab yang bersifat material ini, kita cari sebab-sebab yang mungkin non material. Ada dosa kah kita, ada kesalahan pada orang lain kah kita, minta ridho pada kedua orang tua kita. Saya temukan banyak sekali rumah tangga yang hancur. Kenapa? Karena tidak ada ridho di awal pernikahan itu oleh orang tuanya. Sering sekali. Dan berkali-kali, kadang-kadang saya tanya, ketika terjadi kekisruhan, kekacauan, rumah tangga bercerai, saya tanya mungkin jamaah kita, ikhwan kita, dan seterusnya. Apakah dulu orang tua Anda meridhoi pernikahan ini? Dia terdiam. Saya sudah tahu ketika dia terdiam dan tidak mau menjawab pertanyaan saya sudah tahu pasti ada di situ. Ada persoalan ketika dia mengawali pernikahannya. Jadi saya ingin sampaikan juga pada yang muda-muda, sebelum Anda menikah, jangan karena dengan cinta. Anda menikah, boleh, tapi minta pertama keriduan orang tua Anda. Karena itu membawa berkah pada kehidupan Anda. Karena ini berdasarkan pengalaman sekian lama saya bersama dengan banyak jamaah yang mengalami kegagalan pada rumah tangganya karena peristiwa yang seperti ini. Jadi segala hal yang ada ini ada sebabnya. Dan kita harus tahu dan mencari sebab ini. Dan Allah mengatakan bukan dari Allah, itu dari tangan kamu. Tetapi ini satu jenis. Dan sebab-sebab yang seperti ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, musibah-musibah yang seperti ini, adalah musibah yang alamiah terjadi pada kita semua. Beragam peristiwa kehidupan kita, beragam hal terjadi pada kita. Kalau sekarang kita senang, banyak rezeki, kehidupan kita baik, jangan lupa bisa jadi sebabnya ini adalah doa kedua orang tua kita dulu. Kalau Anda mendapatkan nikmat, datang ke kuburan orang tua Anda. Baca doa untuk mereka. Terima kasih pada mereka. Sedekahkan atas nama mereka. Karena bisa jadi kemudian rezeki yang kita peroleh karena doa mereka. Bukan hanya karena usaha kita. Ini peristiwa yang alami, musibah yang alami yang terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Anda tidak bisa atau kita tidak bisa mengelak dari musibah yang jenis seperti ini. Karena kenapa? Karena kelalaian kita, ghiflah kita. Ad-dunya darul balwa. Imam Ali mengatakan bahwa dunia ini memang kemudian tempatnya bala, tempatnya bencana, tempatnya musibah terjadi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa kemudian melepaskan kehidupan dirinya dari musibah seperti ini. Betul bahwa ini ujian bagi orang yang beriman. Iya. Sebagaimana misalnya dalam hadis dikatakan bahwa Imam Shadiq mengatakan iza ahabballahu qauman au ahabba abdan sobba alaihil bala. Mengatakan bahwa kalau Allah mencintai seorang hamba atau satu kaum atau seorang hamba, maka Allah akan timpakan musibah bagi dia. Iya. Bagi orang mukmin, kita harus melihat juga musibah dari sisi yang lain ini sebagai ujian keimanan kita. Dalam hadis lain Imam Shadiq mengatakan inna asyaddan nas bala'al anbiya tsummal ladzina yalawnahum tsummal amsal fal amsal. Imam mengatakan bahwa yang paling berat kemudian ujiannya, balaknya adalah para nabi. Kemudian orang yang setelah nabi kedudukannya, para imam dan al-ma'sumin, para kekasih-kekasih Allah, para ulama, terus pada konteks yang seperti ini. Allah timpakan bala yang begitu banyak pada mereka sebagai satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala meningkatkan, menyempurnakan diri mereka. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang imam pun kecuali mereka ditimpa dengan beragam bencana pada kehidupan mereka. Ada orang pernah bertanya kepada seorang ulama, kenapa kita tidak menjadi nabi? Kenapa Rasulullah SAW yang kemudian menjadi nabi? Ulama itu berkata begini, bahwa apakah dirimu sudah siap dengan
ujian dan bala yang luar biasa. Yang kalau bala yang ditimpakan kepada Nabi itu ditimpakan kemudian kepada gunung-gunung, maka seluruh gunung itu menjadi amblas karenanya. Kalau Allah timpakan bala itu kepada lautan, lautan jadi kering karenanya. Kenapa? Karena bala yang ditimpakan pada para nabi ini demikian dahsyatnya, luar biasa, mengguncang diri seseorang. Tidak semua orang bisa. Kalau kita ditimpakan dengan ujian sebagaimana ujian Rasulullah, belum apa-apa diri kita sudah hancur karenanya. Karena bala itu demikian luar biasa. Ya. Nah, tetapi ini bala-bala yang bersifat atau musibah-musibah, perbedaan bala dengan musibah ini ada beberapa hal. Satu, bahwa musibah itu bukan hanya terjadi pada dunia, musibah terjadi juga di alam barzah nanti, dan musibah terjadi juga di akhirat. Ini musibah. Bahwa bala itu hanya terjadi di dunia sebagai ujian. Musibah itu meliputi baik manusia maupun bukan manusia, ditimpakan, bisa dihancurkan semua. Sementara bala tidak seperti itu. Bala ditimpakan hanya pada manusia. Nah, tapi bahwa bala atau musibah yang seperti ini, yang sifatnya alamiah, dia terjadi pada kehidupan dunia kita dan sirna. Itu akibat dari tindakan kita. Tetapi ada musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah siapkan musibah itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hadid ayat ke-22, Allah mengatakan ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qablu an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Allah mengatakan, dan ketika tidaklah musibah yang ma'asoba min musibah, ditimpakan kemudian musibah itu di muka bumi maupun pada diri kamu, kecuali Allah sudah tetapkan di dalam lauhil mahfuz. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Ada musibah, kalau tadi musibah yang bersifat alamiah, yang terjadi karena keterbatasan kita, kelalaian kita, kelemahan kita, karena akibat yang kita sebab kita lakukan menimbulkan akibat. Ada musibah yang memang sudah Allah tetapkan jauh sebelumnya. Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Musibah yang jenis kedua ini adalah musibah yang sangat penting. Musibah yang sangat luar biasa. Yang musibah seperti ini, dia sifatnya apa? Hakiki. Kalau ini itibari, relatif. Dia terjadi, hilang, sirna, selesai. Tetapi musibah yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan di Lauhil Mahfuz, dia terus ada dan terus terjadi. Seperti apa misalnya? Ada satu tafsir yang menarik. Tafsir itu tentang surah Al-Qadr. Kita biasanya memaknai bahwa surah Al-Qadr itu tentang peristiwa yang terjadi di malam Qadar, malam penetapan di 19, 21, dan 23 di bulan Ramadan. Tetapi ada ulama yang menafsirkan bahwa ketika Allah mengatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ini sebagian tafsir yang secara umum kita dapati. Tetapi bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami turunkan satu peristiwa di malam yang gelap yang sudah kami tetapkan. Malam yang peristiwa yang sangat dahsyat. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah waktu yang sangat panjang, waktu kezaliman begitu luar biasa pada Islam ini terjadi. Ada satu tafsir mengatakan begitu. Dan pada malam itu turun malaikat itu terus-menerus. Kapan ketetapan itu terjadi? Ketetapan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Apa buktinya? Bahwa ketetapan itu sudah lama dan telah disampaikan. Bahkan disampaikan dari nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Bahkan dari Nabi Adam sekalipun. Kita baca pada salah satu kitab Ilalus Syara'i, dikatakan bahwa apa? Bahwa peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram ini sudah Allah sampaikan di awal ketika penciptaan Adam alaihissalam.
Ketika malaikat berkata bahwa qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima, ayat ini bercerita tentang apa? Tentang peristiwa yang terjadi nanti pada cucu Rasulullah SAW di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Bukankah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan menghancurkan satu dengan yang lain? Bahwa ayat ini menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi tentang Imam Hussein alaihissalam. Peristiwa ini sudah peristiwa yang telah Allah gambarkan, sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Pada Lauhil Mahfuz ini tidak ada waktu dan ruang seperti kita sekarang. Ada hari ini, ada kemarin, ada besok, ada masa yang akan datang, bahwa di situ tidak ada kemudian ruang maupun waktu. Semua tergambarkan. Bahwa Allah sudah gambarkan peristiwa ini jauh sebelum penciptaan alam semesta ini. Sebelum penciptaan manusia ke muka bumi. Allah sudah gambarkan bahwa ada satu musibah. Yang musibah itu akan terjadi. Dan para malaikat akan turun terus-menerus pada peristiwa itu. Apakah peristiwa itu hanya terjadi pada 10 Muharram? Ternyata tidak. Apa buktinya? Bahwa peristiwa yang abadi, yang hakiki seperti ini terus berulang. Apakah berulangnya kemudian Imam Hussein ditampilkan lagi? Tidak. Tapi bahwa peristiwa itu bagi siapa saja yang kemudian mampu membuka pandangan batinnya. Dia akan melihat bahwa di setiap 10 Muharram itu peristiwa itu berulang kembali. Bencana itu terjadi kembali. Syekh Karim Tabrizi itu berkata bahwa ketika aku masih kecil, ayahnya sebenarnya berkata bahwa ketika anakku Syekh Karim Tabrizi menjadi ulama besar, berkata bahwa setiap kali awal Muharram itu datang, walaupun tidak tahu apakah itu sudah masuk Muharram atau tidak, anaknya itu berhenti makan dan minum. Dia terus menangis. Sampai melewati kemudian 11 Muharram. Baru kemudian bisa normal kembali. Syekh Shustari dalam kitabnya Khasaisul Karbala, dia berkata demikian. Bahwa dalam perjalanan itu peristiwa yang kemudian disampaikan. Bahwa kenapa kalau sudah masuk Muharram, Syekh Shustari tidak bisa tidur. Sama sekali tidak bisa tidur. Sehingga muridnya tanya, Syekh, kenapa Anda tidak bisa tidur? Bahkan dalam perjalanan ziarahnya ke Karbala, tidak sedetik pun dia tertidur. Muridnya tanya, Syekh, kenapa Anda tidak bisa tidur? Apakah Anda mengenang peristiwa Karbala sehingga membuat hati Anda? Syekh Shustari berkata, bagaimana aku bisa tidur? Padahal suara Zainab itu terdengar di telinga. Bagaimana aku bisa tidur? Sementara gemuruh musuh-musuh Al-Husain itu terdengar di telingaku tengah menyerang Maula Al-Husain. Bagaimana aku bisa tidur sementara kulitku merasakan panas tenda-tenda yang terbakar? Hadir semua peristiwa itu. Ada ulama-ulama tertentu, para ulama, orang-orang soleh, ketika mereka berziarah ke Karbala, pada 10 Muharram itu betul-betul peristiwa itu tersaksikan. Sehingga mereka ikut menangis, ikut hancur hati mereka. Syekh Shustari itu mengatakan dalam kitab Khasaisul Karbala bahwa apa? Qabrul Husain fi qalbi. Kubur Imam Husain itu ada di hatiku. Sehingga aku saksikan peristiwa-peristiwa itu. Jadi peristiwa Karbala ini bukan hanya terjadi pada tanggal 10 Muharram, pada tahun kemudian 56 Hijrah, atau 50 Hijrah, tapi terjadi di setiap masa. Dalam satu riwayat bahwa ada seorang malaikat yang bertanya kepada malaikat-malaikat yang lain, sumtur rih, aku mencium wewangian yang luar biasa dari mana? Para malaikat itu berkata, baru saja kami turun ke Karbala. Sehingga kemudian malaikat itu turun juga ke Karbala dan dia memoles-moleskan tubuhnya, katanya di
seluruh bagian Karbala itu sehingga wangian itu begitu luar biasa. Jadi peristiwa ini bukan hanya kemudian terjadi satu masa, tapi terjadi kemudian terus menerus di setiap masa. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, menunjukkan kata para ulama bahwa malaikat itu terus menerus hadir. Jadi setiap kemudian awal Muharram ini, kalau kita kemudian menghadiri Muharram ini dengan hati kita, peristiwa ini terus berlangsung, terus tersaksikan. Kalau seseorang itu kemudian mampu melihat apa yang ada di Lauhul Mahfuz, semua gambaran dari peristiwa dari awal Muharram dan sampai pada kemudian terbunuhnya Imam Hussein alaihissalam, semuanya tampil nyata. Dan siapa yang menyaksikan semua itu secara nyata? Ayatullah Jawadi Amuli mengatakan begini, bahwa ketika mulai masuk Muharram itu, Imam Sahibul Asri waz Zaman menyaksikan semua peristiwa itu. Setiap lahzah demi lahzat peristiwa ini tergambarkan, tampil nyata di hadapan Imam Sahibul Asri waz Zaman. Sehingga bagaimana tidak berduka Imam Al-Mahdi ketika dia saksikan semua peristiwa ini hadir di hadapan. Jadi kalau sekarang kita berduka, kita bersama-sama dengan Imam Zaman. Betul bahwa kita tidak mampu menyaksikannya, tapi kita mampu membayangkannya. Kalaupun kata para ulama, kita tidak mampu membayangkan peristiwa itu, cukup bersedih untuk peristiwa itu, karena itu sudah membahagiakan Imam Mahdi. Kalau kita tidak mampu juga, maka gambarkan bahwa anak-anak yang ada di Karbala itu sebagai anak-anak kita. Bahwa kita hadir bersama dengan sahabat-sahabat Imam Hussein. Kita saksikan bagaimana perlakuan-perlakuan buruk kepada Imam Hussein. Kita bayangkan semua itu. Membayangkan peristiwa itu saja, para ulama mengatakan itu bagian dari ibadah. Ada seorang ulama dikatakan begini, bahwa suatu saat katanya bahwa di masa beberapa waktu yang lama dulu, bahwa peristiwa mengenang Imam Hussein ini diharamkan. Tidak boleh kemudian dilaksanakan. Tapi salah seorang kemudian ulama, saya agak lupa namanya, melaksanakan kemudian peristiwa itu. Orang-orang berkata, ya Sayyid, kenapa engkau laksanakan ini? Bukankah kita bisa sholat, bisa kemudian melaksanakan yang lain, tapi jangan melaksanakan kemudian peristiwa Karbala ini, mengenang peristiwa Karbala ini. Bukankah ini satu hal yang mustahab? Ulama itu berkata, betul, bahwa ini peristiwa yang mustahab. Tapi yang mustahab inilah yang membuat kemudian seluruh ibadah-ibadah yang wajib itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul bahwa ini adalah sunnah. Tapi sunnah inilah yang menyebabkan seluruh ibadah-ibadah yang wajib yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan peristiwa ini, apakah ini tidak ada tindakan manusia? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa risalah Rasulullah SAW akan terjadi hal yang sama seperti pada para nabi-nabi sebelumnya, ada upaya yuharifuna kalimaan mawadhihi, akan merubah kemudian ajaran ini pada keadaan yang buruk, ada penyimpangan-penyimpangan. Karena itulah Allah tetapkan kemudian satu peristiwa pengorbanan keluarga suci Rasulullah SAW agar kemudian risalah ini tetap terjaga. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makar yang Allah lah yang sebaik-baik dalam membuat makar itu. Jadi ketika kemudian pengorbanan yang terjadi pada Imam Hussein alaihissalam dan pada peristiwa Karbala, ini musibah yang hakiki. Musibah yang telah Allah tetapkan jauh sebelum penciptaan manusia ini. Dalam tujuan apa? Dalam tujuan untuk menjaga bahwa agama ini tetap sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang tetap dalam ajaran dalam risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada peristiwa Karbala, kalau tidak ada musibah yang hakiki ini, maka agama ini akan sama terjadi seperti agama-agama sebelum Islam. Ikhwani wa akhwati, marilah kita gabungkan diri kita mengenang kembali musibah hakiki ini. Imam Hussein alaihissalam
membeli sebagian tanah di Karbala dengan harga yang sangat tinggi. Dengan satu syarat bahwa kalau kelak kata Imam Husain ada yang menziarahi diriku di sini, maka layanilah mereka selama 3 hari. Di malam yang mulai gulita, malam ketiga Muharram, Sayyidah Zainab mendekati Imam Husain. Keluarga suci Rasulullah SAW sudah berkemah di tempat itu. Sayyidah Zainab mendekati abangnya dan berkata, "Ya abang, sungguh tempat ini tidak menyenangkan bagiku. Aku merasakan hembusan angin yang membuat tubuhku seperti merasa tidak nyaman untuk berada di tempat ini." Imam Husain memandangi Sayyidah Zainab, adik kinasihnya. Dan dengan pandangan yang lembut, dia menenangkan hati Sayyidah Zainab. Kemudian Sayyidah Zainab berkata, "Ya abang, baru saja tadi malam ibu kita mendatangi diriku. Ketika aku sejenak tertidur, aku saksikan ibunda kita Sayyidah Fatimah Az-Zahra datang. Menyaksikan air bulir-bulir air mata jatuh di buku. Aku bertanya, ya ibu, apa gerakan yang terjadi? Ibu kita berkata, ya Zainab, ingatkah engkau akan amanah yang aku sampaikan kepadamu? Amanah apakah itu ya ibu? Sayyidah Fatimah berkata pada Zainab, ingatkah sebelum aku meninggalkan diriku, aku berkata, jagalah abangmu. Inilah saatnya. Jagalah abangmu, jangan kau terpisah sejenak dari dirinya. Sayyidah menangis luar biasa di hadapan abangnya. Imam Husain memeluk Sayyidah Zainab, sabarlah adikku. Semua peristiwa ini berlangsung sejenak. Tapi tidak lama kemudian air mata jatuh dari pipi Al-Husain. Ia terkenang lagi dengan ibunya yang membawa dirinya kemudian ke hadapan datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang tengah bersama dengan sahabat-sahabatnya berdiri menyambut Sayyidah Fatimah yang membawa Al-Husain, Al-Hasan di sebelah kanannya dan Al-Husain di sebelah kirinya. Sayyidah Fatimah berkata, ya Abah, apa yang terjadi pada kedua anakmu ini? Rasulullah kemudian tersenyum. Duhai Fatimah, beritakanlah berita apa yang mereka sampaikan kepadamu. Sayyidah Fatimah berkata, ya Abah, Al-Husain putramu menangis di hadapanku. Ia datang kepadamu, engkau menciumi Al-Hasan di mulutnya. Sementara engkau menciumi Al-Husain hanya di lehernya. Rasulullah kemudian menangis. Ia tidak mampu memberikan jawaban, air matanya memenuhi jangkutnya. Rasulullah berkata, ya Fatimah, aku menciumi putraku Al-Hasan di bibirnya. Kala-kala dari bibirnya ini akan keluar seluruh isi tubuhnya. Ia akan diracun oleh orang yang dekat dengannya. Rasulullah memeluk Al-Husain dan berkata, ya Fatimah, aku menciumi Al-Husain di lehernya. Karena kelak leher ini akan terputus oleh umatku yang durjana.
Fatimah berkata, ya Abah, apakah saat itu kita masih bersamanya? Rasulullah berkata, tidak ya Fatimah. Tapi kita akan menyaksikan semua ini. وَسَيَعْلَمُونَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يُنْقَلِبُونَ.